Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di pertemuan ini kita dalam kondisi sehat-sehat walafiat, tidak kurang apapun, sehingga kita bisa menjalankan hari-hari dengan bahagia. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi saya tentang state diagram. Nah, sebenarnya state diagram itu apa? State diagram ini adalah salah satu teknik yang dapat menggantikan penggunaan flowchart dalam menggambarkan desain proses suatu aplikasi atau suatu software. Jadi di dalam mendesain ada kalanya kita bisa menggunakan flowchart untuk menggambarkan kerja dari sistem atau program yang akan kita buat. Namun ada kalanya pula suatu saat penggunaan flowchart sudah tidak bisa lagi, malah membuat kita makin bingung dalam proses mendebak. Nah, kita bisa menggunakan salah satu teknik dalam menggambarkan desain, yaitu menggunakan state diagram. State diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Jadi, state diagram juga menggambarkan tingkah laku sistem. Di sini, state diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek. Begitu pula dengan kejadian atau event yang mungkin muncul pada objek tersebut. Nah, di sini contohnya state diagram. Di sini ada 5 buah state diagram: standby, engage, run, disengage, dan fall. Nah, perubahan dari state diagram satu ke state diagram lain ini disebut event atau kejadian, atau disebut pula transisi. Dari kondisi standby, state standby dia dapat berubah atau pindah ke engage, ataupun dapat juga pindah melalui fall jika dia mencapai suatu kondisi tertentu ya. Di sini ini digambarkan dengan garis panah. Ada garis panah hitam, ada garis panah merah. Jadi jika kondisi terpenuhi, maka dia akan berpindah ke step berikutnya. Kalau yang di sini ada step khusus, ada kondisi khusus yang akan diterima oleh objek atau perangkat kita. Pada kondisi standby dia akan menerima suatu kejadian sehingga dia bisa pindah ke engage, ataupun menerima suatu kejadian bisa berpindah ke step namanya fall. Nah, begitu pula dengan step diagram yang lain. Dia dapat berpindah dari engage, bisa berpindah ke run, atau berpindah ke fall. Dari run juga begitu, ada kondisi tertentu yang akan membuat dia berpindah ke disengage atau berpindah ke fall. Ya, ini disebut sebagai kejadian atau event. Nah, ini adalah contoh penggambaran sistem ya. Jadi menggunakan tradisional flowchart. Dengan menggunakan flowchart, ya mungkin akan memudahkan kita dalam memahami kode. Tapi tidak semua kode itu bisa dipahami dengan bentuk flowchart. Apalagi jika suatu kode di dalamnya sudah terlalu banyak menggunakan kondisi, bisa di dalam kondisi ada kondisi, di dalamnya ada kondisi pula ya. Nah, itu akan membuat kita mengalami kesusahan dalam memahami kode. Terlebih saat kita melakukan proses debugging untuk mencari kesalahan dari suatu kode tersebut. Nah, tentunya dengan teknik flowchart ini akan menyita banyak waktu untuk sistem yang sudah sangat besar, sangat rumit. Nah, ini adalah contohnya di mana program tadi kita
realisasikan ke dalam bentuk flowchart. Jadi di sini ada terlalu banyak kondisi-kondisi, di dalam kondisi ada kondisi lagi, di dalam kondisi ada kondisinya lagi, yang kemudian ada lagi kondisinya, dan seterusnya. Sehingga kalau ini kita ingin melakukan proses atau memahami kerja sistem, ini akan eh, memerlukan sumber daya yang lebih dalam memahaminya. Ataupun kalau kita ingin mencari bug atau kesalahan dari sistem tersebut. Nah, oleh sebab itu, ini saya akan memperkenalkan namanya state diagram yang akan memberikan kemudahan karena suatu objek atau suatu program ini bisa kita jelaskan dalam suatu bentuk perilaku. Jadi state chart sendiri ini basic. Dasar ilmunya adalah merupakan dari software finite state machine atau FSM atau finite state automata atau FSA. FSM ini merupakan salah satu metodologi untuk menggambarkan model matematik dari suatu komputasi. Jadi FSM juga dapat menggambarkan tingkah laku atau behavior atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal, yaitu tadi state atau keadaan, event atau kejadian, dan aksi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari state chart. Kita dapat menggambarkan chat state ya, state ini dalam bentuk seperti ini, S-click, bisa juga menggunakan lingkaran ataupun menggunakan persegi. Nah, pada setiap state ini akan melakukan aksi di sini ya. Ini adalah aksi yang akan dilakukan jika dia berada pada kondisi atau state tersebut. Nah, state dapat berpindah ke state lain karena ada suatu event atau kejadian. Nah, ini adalah perpindahan yang disebut juga dengan transisi. Jadi, perpindahan ini mutlak terjadi jika kondisi di dalam transisi ini telah terpenuhi atau true. Nah, untuk melihat bagaimana state akan mulai bekerja, maka ini diperlukan juga namanya initial state. Nah, untuk pemrograman ini, embedded system biasanya kita tambahkan saja di sini reset ya. Reset ini artinya sistem akan masuk ke state ini saat sistem kita baru dinyalakan atau baru dioperasi atau mendapatkan sinyal reset. Nah, ini adalah salah satu contoh dari state diagram ya, yang menggambarkan perilaku perpindahan karakter di dalam video game ya. Jadi di sini karakter video game sini memiliki 3 state yang harus dia lakukan, yaitu state stand atau berdiri, bisa juga state jump atau melompat, dan state run atau berlari. Nah, dia dapat berpindah dari satu state ke state yang lainnya dengan berdasarkan penekanan keyboard. Ya, jadi karakter tersebut dapat kita atur melalui keyboard dengan menekan karakter A dan karakter A. Nah, dari dua karakter ini, maka karakter dari video game tersebut dapat berpindah state-nya. Jadi kita bisa melakukan penekanan pada A atau pada A, atau bisa juga tanpa melakukan penekanan. Jadi A dan A ini tidak ditekan, maka dia akan juga melakukan perubahan dari posisi state. Contohnya di sini jika kita inisialisasi ya, inisialisasi bahwa mulainya ada di stand, jadi berdiri, maka jika kita tidak melakukan penekanan, karakter tersebut akan selalu berdiri. Ya, press nothing. Jadi jika tidak ada yang ditekan karakter dari keyboard tersebut, maka karakter video game ini akan berdiri saja. Nah, dia dapat berpindah ke jam ya, jika
eh, keyboard, kita tekan karakter A, maka karakter video game ini akan berlompat, dia akan melompat ya. Jika A tersebut akan, nah, jika A tersebut selalu ditekan, masih ditekan, maka dia akan terus melompat seperti ini. Tetapi jika A kita rilis atau kita lepas, maka tidak ada satupun keyboard yang ditekan, maka dia akan kembali ke stand atau berdiri. Nah, begitu juga dengan saat kita tekan karakter A, maka dia akan berlari. Jika kita telah menekan karakter A, maka karakter video game tersebut akan terus berlari. Sampai suatu saat, jika saja kita menekan karakter A, maka dia akan berpindah ke lompat kembali. Ya. Jika masih ditekan A-nya, dia akan terus berlompat. Jika ditekan lagi up, dia akan berpindah berlari kembali. Ya. Sampai suatu saat tidak ditekan sama sekali semuanya, maka dia akan kembali ke berdiri. Ya, ini adalah salah satu contoh step yang menggambarkan perilaku dari karakter video game. Dengan menggambarkan seperti ini, kita akan memudahkan dalam memahami bagaimana cara kerja software agar bisa membuat karakter tersebut bertindak atau berlaku seperti yang kita gambarkan di dalam step check. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana step check yang bisa kita gunakan dalam ruang lingkup embedded system. Ya. Jadi di sini ada contoh suatu kipas angin. Ya. Kipas angin di sini dia memiliki user interface, perangkat user interface yang akan kita gunakan untuk berinteraksi dengan kipas angin tersebut. Nah, di sini disediakan suatu push button namanya change